Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Networking Planning atau NPW. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Ismi Safira. Yang kedua ada Nur Aslinda. Ketiga ada Adelia Ramadhani. Yang keempat Fatmawati, dan yang kelima Reski Fitra Arfianto. Selanjutnya langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Ismi Safira, mengenai pengertian NPW. NPW merupakan suatu cara baru dalam bidang perencanaan dan pengawasan suatu proyek, yaitu suatu gambaran dari rencana proyek dan urutan-urutan pada kegiatan yang harus dilaksanakan. Menurut Tubagus Haidar Ali, network planning adalah salah satu model yang digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang produknya adalah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan. Penggunaan NPW pada penyelenggaraan proyek yaitu yang pertama untuk memasukkan informasi tetap, 2 kemampuan yang tinggi untuk mengambil keputusan, 3 sumber daya dalam keadaan siap pakai, yang keempat kemampuan untuk melaksanakan proses pengelolaan sumber daya. Sekian materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Aslinda. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aslinda Parma akan memaparkan materi mengenai konsep analisa-analisa networking planning. Ada beberapa konsep analisa-analisa networking planning, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu time schedule, urutan pekerja yang efisien. Yang kedua adalah pembagian merata waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga adalah rescheduling bila ada keterlambatan penyelesaian. Dan yang keempat adalah menentukan trade-off atau pertukaran waktu dengan biaya yang efisien. Yang kelima adalah membuka probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang lain menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir adalah merencanakan proyek yang kompleks. NP atau Networking Planning pada khususnya digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek yang hanya dilakukan sekali saja. Jadi harus dibuat NP atau Networking Planning yang baru untuk setiap proyek yang akan diselesaikan. Jadi Networking Planning digunakan dalam tata laksana proyek. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang data yang diperlukan untuk menyusun network. Yang pertama yaitu ada urutan pekerjaan yang logis. Harus disusun pekerjaan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan yang lain dimulai, dan pekerjaan apa yang kemudian mengikutinya. Yang kedua ada taksiran waktu penyelesaian setiap pekerjaan. Biasanya pemakaian waktu rata-rata berdasarkan pengalaman. Kalau proyek itu baru sama sekali, biasanya diberi slack atau kelonggaran waktu. Yang ketiga itu ada biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan. Ini berguna bila pekerjaan-pekerjaan yang ada di jalur kritis ingin dipercepat agar seluruh proyek lekas selesai. Misalnya yaitu biaya-biaya lembur, biaya penambahan tenaga, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sumber-sumber, tenaga, equipment, dan material yang diperlukan. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manfaat dan kegunaan NWP atau Network Planning. Network Planning merupakan teknik perencanaan yang dapat mengevaluasi interaksi antara kegiatan-kegiatan. Manfaat yang dapat dirasakan dari pemakaian analisis network adalah mengkoordinasi berbagai pekerjaan. Yang pertama, mengetahui apakah suatu pekerjaan bebas atau tergantung dengan pekerjaan lain. Yang kedua, mengetahui logika proses yang berlangsung dan hasil proses itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengenali jalur kritis. Dalam hal ini adalah jalur elemen, yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian secara keseluruhan. Keempat,
dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadinya sehingga dapat diambil tindakan yang presentatif. Yang kelima, mempunyai kemampuan mengadakan perubahan-perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek. Keenam, sebagai alat komunikatif yang efektif. Ketujuh, memungkinkan tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih ekonomis dipandang dari sudut biaya langsung dan penggunaan sumber daya optimum. Kedelapan, dapat dipergunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang dicapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana. Adapun prasyarat yang harus dipenuhi agar aplikasi NWP pada penyelenggaraan dapat memberikan manfaat, antara lain yang pertama adalah model harus lengkap. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan dengan cara menginventaris kegiatan bagi setiap jenis pekerjaan dari mulai awal sampai akhir kegiatan. Yang kedua, model harus cocok. Pola proyek harus disesuaikan atau menentukan pasangan kegiatan yang diinventariskan tersebut. Yang ketiga, asumsi yang dipakai tepat. Perkiraan tentang pekerjaan baik berupa waktu harus selesai. Yang keempat, sikap pelaksana. Sikap pelaksana yang bersangkutan harus mendukung proses pekerjaan hingga proyek berhasil sesuai rencana. Adapun macam-macam NWP yang bisa digunakan yaitu CPM. CPM adalah kegiatan yang membentuk lintasan yang berupa lintasan krisis, yaitu kegiatan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Yang kedua adalah PERS, menganggap proyek berdiri dari peristiwa yang susul menyusul. Itulah materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembahasan yang terakhir itu di bagian E ada bahasa atau simbol-simbol diagram network. Seperti yang bisa kita lihat di tabel yang ada di samping kiri, ada beberapa simbol diagram network. Yang pertama itu ada arrow yang dimana bentuknya merupakan anak panah yang artinya aktivitas atau kegiatan, yaitu suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya membutuhkan duration atau jangka waktu, dan resource yang merupakan tenaga, equipment, material atau biaya tertentu. Yang kedua ada node atau event, bentuknya merupakan lingkaran bulat yang artinya saat peristiwa atau kejadian, yang dimana adalah permulaan atau akhir dari suatu atau lebih kegiatan-kegiatan. Yang ketiga ada double arrow yang bentuknya itu anak panah sejajar yang merupakan kegiatan di lintas kritis atau critical path. Terus yang terakhir ada dummy. Dummy ini bentuknya anak panah yang terputus-putus yang artinya kegiatan semu atau aktivitas semu adalah bukan kegiatan atau aktivitas, tetapi dianggap kegiatan atau aktivitas, hanya saja tidak membutuhkan duration atau resource tertentu. Pada perkembangannya yang terakhir dikenal dua simbol, yaitu event on the node, artinya peristiwa digambarkan dalam lingkaran. Yang kedua activity on the node, artinya kegiatan dalam lingkaran. Baik, sebelum menggambarkan diagram network planning, perlu diingat yang pertama, panjang, pendek maupun kemiringan anak panah sama sekali tidak mempunyai arti. Dalam pengertian letak pekerjaan, banyaknya duration maupun resource yang dibutuhkan. Berikutnya aktivitas-aktivitas apa yang mendahului dan aktivitas-aktivitas apa yang mengikuti. Yang berikut aktivitas-aktivitas apa yang dapat bersama-sama. Terus selanjutnya aktivitas-aktivitas itu dibatasi saat mulai dan saat selesai.
Berikutnya, waktu, biaya, dan resource yang dibutuhkan dari aktivitas-aktivitas itu. Berikutnya, kepala anak panah menjadi pedoman arah dari tiap kegiatan. Dan yang terakhir, besar kecilnya lingkaran juga tidak mempunyai arti dalam pengertian penting tidaknya suatu peristiwa. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.